Oke, oke. Kita ketemu lagi ya. Ah, saat ini adalah saat sore, jadi selamat sore. Ketemu lagi. Semoga kita sehat selalu, lancar sekali semua urusan. Semoga demikian. Amin. Oke, itu perlu tuh. Sehat dan lancar semua urusan tuh perlu dua itu ya. Baik, baik. Sesi kali ini saya akan membahas tentang jaminan kehilangan pekerjaan. Ya, sering disingkat dengan JKP, ya, jaminan kehilangan pekerjaan. Kalau mendengar istilah ini, tiga kata ini, jaminan kehilangan pekerjaan, tentu yang dibayangkan adalah ketika seseorang itu kehilangan pekerjaan karena PHK, ini pekerja ya, bekerja di PHK, maka dia mendapatkan jaminan untuk hidup, untuk kehidupan. Enak sekali ya, enak sekali didengar. Tetapi nanti kalau kita kupas, tidak seenak yang kita dengar. Oke, kenapa begitu? Nggak apa-apa. Oke, baik, kita lihat saja nanti ya. Oke, karena ada syarat-syaratnya yang tidak mudah memang ya. Oke. Jadi kalau mendengar JKP yang terbayang tadi sebagai saya sebutkan bahwa ini memang jaminan yang diberikan kepada pekerja yang kehilangan pekerjaan. Kehilangan pekerjaan dalam ini di PHK. Oke. Ya, tentunya dapat uang, tapi tidak tidak cuma uang, ternyata dapat fasilitas juga. Oke. Antara lain seperti itu ya. Oke. Tetapi ya tidak secara otomatis, ya ini berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur ya, tidak secara otomatis bila pekerja itu habis di PHK, misalnya katakanlah di PHK hari Jumat kemarin, gitu kan, lalu otomatis kemudian dalam bulan Juni ini atau mulai 1 Agustus mendapatkan jaminan kehilangan pekerjaan, dapat uang dan fasilitas. Tidak semudah itu ya, siap-siap saja. Oke. Eh, jadi tidak setiap pekerja bisa langsung mendapatkan JKP, bahkan ada suatu situasi di mana pekerja di PHK tidak bisa mendapatkan JKP. Nah itu dia. Ini semuanya diatur di dalam peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2021 ya tentang JKP. Nah, baik, tentu saatnya ini dibahas. Mari saya akan mulai menggelar membahas tentang JKP pada video ini ya. Oke. Nah, video ini cukup panjang ya. Jadi akan saya bagi nanti menjadi beberapa seri dan sekarang ini adalah seri satu ya. Seri bisa bisa antara sampai seri kedua dan seri ketiga ya. Jadi tapi semuanya akan dibahas tuntas sampai selesai. Eh, selesai tentang apa yang diatur di dalam PP 37 tahun 2021. Jadi judulnya kita gunakan jaminan kehilangan pekerjaan sebagaimana judul yang digunakan juga dalam PP 37 tahun 2021. Nah, tapi saya tambah dengan tidak seenak yang didengar supaya tidak menjadi kecewa gitu ya. Oke. Nah, jadi video ini adalah seri satu ya yang nanti dari ujung ke ujung apakah sampai seri 2 atau seri 3 kita lihat seperti apa nanti sesuai dengan kemungkinannya. Baik, saya mulai ya dengan tampilan yang ada di screen. Nah, Anda lihat di situ ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan program jaminan kehilangan pekerjaan ya. Selanjutnya akan saya sebut dengan JKP. Nah, seperti biasa sistematika dalam suatu peraturan perundang-undangan itu ada definisi. Nah, ini pasal 1 ada penjelasan atau definisi lah mudahnya begitu saja ya. Dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan jaminan kehilangan pekerjaan selanjutnya disingkat JKP adalah jaminan sosial yang diberikan kepada pekerja garis miring buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja berupa, nah ini apa yang diberikan atau apa isi jaminan itu, yaitu berupa uang tunai, di sini pakai istilah manfaat ya, uang tunai, lalu kemudian akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja. Jadi mendapatkan 3 macam jaminan. Bagus ya, enak kedengaran, dapat uang tunai, lalu bisa melihat pasar kerja, diberi akses informasi pasar kerja, dan juga pelatihan kerja. Pelatihan kerja ini adalah pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh instansi ketenagakerjaan tentunya ya, seperti itu. Oke.
Nah, sudah ada gambaran ya, itulah awal mulanya dari situ, dan semuanya ini dituangkan di dalam PP 37 tahun 2021 tentang penyelenggaraan program jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP. Nah, tadi pasal 1 sudah disebutkan ya. Jadi jaminan kehilangan pekerjaan memang enak didengar, enak didengar. Jadi dari sekarang sudah saya beri aba-aba bahwa nanti akan ada situasi yang kemudian, oh, oh begitu gitu ya. Nggak apa-apa ya, tetap disyukuri saja ya. Enak didengar, tapi tidak enak prakteknya. Kenapa tidak enak? Karena tidak sesuai sesuatu hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan memang menjadi tidak enak di situ ya. Maunya kan tidak patuh pada undang-undang, peraturan perundangan, tapi dapat sesuatu yang nggak bisa lah, tidak bisa. Semua itu ada aturannya ya. Oke. Tapi kalau diikuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, ya lumayan juga sih tentang JKP ini. Nah, jadi di sini kalau kita lihat ya, ketika seorang pekerja mengalami PHK di bawah satu list itu, ketika seorang pekerja mengalami PHK, maka pekerja akan mendapatkan 3 jaminan. Ya, ini disebut juga dalam pasal 1 ya, di situ PP 37 2021, manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja. Jadi ada danya itu ya di situ. Oke, baik. Jadi dapat tiga-tiganya. Ya. Jadi ini bukan alternatif, tapi tiga-tiganya mendapat. Oke. Nah, kemudian selanjutnya kita lihat, nah, siapa itu peserta? Nah, oke, sudah bisa melihat ke screen juga. Pada pasal 4 PP nomor 37 tahun 2021 disebutkan pada ayat 1, siapa peserta? Peserta terdiri atas pekerja atau buruh yang telah diikut sertakan oleh pengusaha dalam program jaminan sosial. Nah, mulai kelihatan di sini. Jadi syaratnya adalah pekerja itu adalah bekerja di perusahaan ya yang sudah mengikut sertakan pekerja itu dalam program jaminan sosial. Bicara program jaminan sosial ya, itu ada 5 dalam hal ini. Menjadi 6 dengan JKP ya. 6 dengan JKP. Nah, selain JKP ada 5 yang sudah ada terlebih dahulu, yaitu jaminan kesehatan, JKN, ya, jaminan kesehatan nasional, Anda tahu. Kemudian jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua. Nah, 2, 3, 4 ini barang lama ini. Kenapa dikatakan barang lama? Karena sejak zaman jam sostek memang ada 3 itu. Ada jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua. Kemudian berkembang ditambah dengan tambahan jaminan pensiun. Nah, oke. Jadi selain JKP itu memang ada 5 jaminan dalam program jaminan sosial. Nah, di sini syaratnya pada pasal ayat 1, jadi peserta itu berarti yang untuk berhak JKP ya, adalah pekerja atau buruh yang telah diikutsertakan oleh pengusaha dalam program jaminan sosial, yaitu 5 jaminan itu. Pekerja atau buruh yang baru didaftarkan oleh pengusaha dalam program jaminan sosial. Jadi pengikut baru lah, karena baru masuk bekerja. Dan perusahaannya patuh melaksanakan dengan cara mengikut sertakan semua pekerjanya dalam program jaminan sosial yang 5 itu. Oke. Nah, dalam hal ini ya pasal 4 itu juga memisah atau membedakan sedikit dan ini sangat bijaksana yaitu antara perusahaan yang dalam usaha besar dan usaha menengah ya, usaha besar dan menengah dibedakan dengan perusahaan dalam yang mikro dan usaha kecil UMKM ya UMKM usaha mikro dan usaha kecil. Nah, di sini dibedakan kalau pekerja itu bekerja pada perusahaan yang besar dan usaha menengah, usaha besar dan usaha menengah, maka lima-limanya harus terpenuhi. Jadi pekerja itu diikutkan dalam 5 program jaminan sosial tadi yang di atas itu. Tetapi kalau pekerja atau buruh itu bekerja di usaha mikro dan usaha kecil, ya, mikro dan kecil, ya. Nah ini ada ketentuannya, ada undang-undangnya ya. Mikro dan kecil ya bisa dibayangkan kira-kira seperti kalau dia punya toko kecil atau mungkin warung atau rumah makan Padang dan sebagainya. Pokoknya mikro dan kecil lah. Tapi ada undang-undangnya ya. Saya tidak akan membahas itu di sini. Di sini dikatakan diikutsertakan sekurang-kurangnya ikut program JKN, Jaminan Kesehatan Nasional, JKK Jaminan Kecelakaan Kerja, JHT Jaminan Hari Tua, dan JKM,
jaminan kematian. Jadi pada perusahaan yang usaha mikro dan usaha kecil tidak ada program jaminan pensiun. Wah, jaminan pensiun itu perlu dana yang besar. Jadi tidak mungkinlah seseorang bekerja di perusahaan mikro dan usaha kecil lalu dapat uang pensiun. Tidak mungkin. Jadi di sini minus atau dikurangi dengan jaminan pensiun cukup untuk perusahaan yang usaha mikro dan usaha kecil agar perusahaan itu mengikut sertakan semua pekerjanya di dalam mendaftarkan dalam program jaminan sosial. Ya. Oke, jadi minus jaminan pensiun. Baik, jelas ya. Nah, selanjutnya tentu karena ini suatu jaminan sosial, pasti ada unsur atau mekanisme pengumpulan dana. Ya, pengumpulan dana ya di sini. Nah, dananya dari mana? Dananya ya dari iuran yang dikumpulkan oleh perusahaan itu, ya, perusahaan peserta dalam program jaminan sosial yang diperuntukkan bagi para pekerjanya. Nah, pada pasal 11 ayat 1, iuran program JKP wajib dibayarkan setiap bulan. Ya, iurannya. Ya. Oke. Ayat 2, iuran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sebesar 0,46% dari upah sebulan. Tapi nanti untuk diketahui bahwa upah sebulan ini tidak full, dibatasi ya, 5 juta. Nanti pada bagian belakang daripada PP 37 2011. Jadi berarti misalnya gajinya, upahnya katakanlah 30 juta, maka 0,46% dari 30 juta. Enggak. Dari 5 juta. Paling-paling tinggi. Ya, baik. Nah, kemudian di sini selanjutnya sebelah kanan ayat 3 masih dalam PP 37 2021 ya pada pasal 11 ayat 3, iuran sebesar 0,46% sebagaimana dimaksud pada ayat 2 bersumber dari iuran yang dibayarkan oleh pemerintah pusat dan sumber pendanaan JKP. Jadi di sini pada program JKP itu perusahaan tidak lagi mengiur, perusahaan tidak mengiur sama sekali. Tetapi pada program yang 5 tadi, ya, yang 5 tadi itu mengiur, perusahaan mengiur ya. Oke. Coba kalau kita lihat ya, saya kira perlu dijelaskan sedikit. Di dalam jaminan kesehatan ini iurannya patungan antara negara, antara apa, eh, pemerintah dan peserta gitu ya. Oke. Nah, kemudian jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, ya, dan jaminan hari tua, ya, itu semuanya tiga-tiganya itu ditanggung sebentar. Yang ditanggung oleh perusahaan adalah jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Itu iurannya ditanggung oleh perusahaan. Saya ulangi lagi, tentang iuran, iuran untuk jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian itu ditanggung penuh oleh perusahaan. Pekerja tidak bayar. Nah, kemudian untuk jaminan hari tua dan jaminan pensiun itu patungan. Patungan antara antar pekerja, pengikut itu dan dari perusahaan ya, dari perusahaan dan pengikut dan pekerja. Oke. Saya ulangi lagi, dari jaminan hari tua itu yang mengiur adalah pekerja dan perusahaan, demikian juga jaminan pensiun. Yang mengiur adalah eh, perusahaan dan pekerja. Oke, tadi saya ralat ya, yang jaminan kesehatan tadi saya ralat, yang mengiur adalah perusahaan dan peserta, bukan pemerintah ya. Jaminan kesehatan yang mengiur adalah perusahaan dan peserta. Oke, baik. Oke. Nah, kembali lagi di sini terkait dengan JKP itu yang mengiur bukan perusahaan, bukan juga peserta. Tapi yang untuk JKP yang mengiur adalah pemerintah dan mengambil dana yang diperoleh oleh JKP. JKP kan dapat dana tadi ya, yang program-program tadi itu sedikit disumbangkan ke situ. Jadi patungan lah antara eh, pemerintah dan JKP ya. Ini oleh pemerintah dan JKP ya, dan JKP. Perusahaan nol sama sekali tidak mengiur di sini. Oke, saya tulis di bawah di situ perusahaan tidak membayar iuran JKP, tetapi perusahaan wajib, nah, itu wajib bayar di situ. Iya.
Di situ kewajiban. Perusahaan tidak membayar iuran JKP, tapi perusahaan wajib mengikutsertakan semua pekerjanya pada 5 program jaminan dalam BPJS agar pekerjanya bisa mendapatkan JKP. Jadi itu ketentuannya ya. Selanjutnya pada pasal 2 ayat 1. Pengusaha wajib mengikutsertakan pekerja garis miring buruh sebagai peserta dalam program JKP. Ya, program JKP sebagaimana pada ayat 2, program JKP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diselenggarakan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat pekerja garis miring buruh kehilangan pekerjaan. Jadi sangat luhur cita-citanya, gitu kan. Jadi pengusaha tentunya bertanggung jawab pada pekerjanya untuk mengikutsertakan seluruh program yang ditentukan tadi di depan ya. Dan di sini tujuannya tidak lain tidak bukan ya membantulah ketika pekerja tidak bekerja karena di PHK, gitu kan. Oke. Nanti di bagian belakang daripada PP 37 ini tidak otomatis ya orang PHK dapat ya, tapi nanti itu nanti ya pada seri kedua atau seri ketiga. Oke. Tetapi di sini pada ayat 1 berbunyi pengusaha wajib mengikutsertakan pekerja garis miring buruh sebagai peserta dalam program JKP. Tetapi di mass media Anda bisa lihat ya, banyak sekali tulisan yang menyatakan dalam mass media itu yang menyatakan bahwa cukup banyak perusahaan yang mungkin bahkan tidak mengiur sama sekali atau mengiur tadi tapi tidak semuanya atau mungkin mengiur tetapi upahnya itu tidak akurat, pakai tipu-tipu. Bisa macam-macam ini, bisa macam-macam ya. Nah, memang harus dibuktikan, tapi seperti itu ya. Nah, saya petik dari suatu dari media di sini dari Bisniscom ya. Saya kutip apa adanya. BPJS Ketenagakerjaan mencatat per Mei 2022 ada lebih dari 20.000 perusahaan yang tidak mengikutsertakan pekerjanya dalam program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan. Nah, ini lebih dari 20.000 perusahaan tidak mengikutsertakan pekerjanya. Ya, ini bisa di mana dua nih. Apa sama sekali tidak mengikutsertakan atau mengikutsertakan tapi tidak semua pekerjanya. Masih terbuka di sini. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo memaparkan dari 63.257 perusahaan yang dilakukan pengawasan dan pemeriksaan oleh BPJS Ketenagakerjaan baru 40.000 sekian atau 63% perusahaan yang patuh dalam arti mengikutsertakan pekerjanya dalam program BPJS Kesehatan. Jadi dari 63.000 ya, yang patuh hanya 40.000. Nah, tentunya pertanyaannya bagaimana yang 23.000 lah ini? Artinya dari jumlah tersebut sebanyak 23.000 sekian perusahaan belum memberikan perlindungan kepada pekerjanya. Belum itu berarti sama sekali belum didaftarkan, belum mendaftarkan pekerja mereka. Nah ini. Nah yang model-model seperti ini, ya kalau seseorang bekerja pada perusahaan yang belum melaksanakan pendaftaran pengikutsertaan pekerjanya pada program jaminan sosial, ya kalau dari PHK tidak bisa mendapatkan JKP. Itu yang tadi saya katakan. Enak didengar, tapi kalau seorang bekerja di perusahaan yang seperti ini tidak mendapatkan JKP meskipun dia di PHK oleh perusahaan. Ya, okay. Kinerja pengawasan dan pemeriksaan sampai dengan Mei 2022, jumlah perusahaan yang telah kita lakukan pengawasan dan pemeriksaan ada 63.000 sekian perusahaan, 63% diantaranya patuh yaitu 40.000 patuh. Selebihnya belum patuh ya seperti tadi lah kira-kira. Nah itu yang terjadi. Oke, jadi pada video 1 ini dapat disimpulkan bahwa telah lahir ya, ini lahirnya sebenarnya bersamaan juga dengan Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020 lalu, gitu kan, ikutan di situ gitu ya, seperti itu. Dan ini diatur secara khusus dalam PP nomor 37 tahun 2021. Baik, nah di situ ya tadi seperti saya katakan bahwa jaminan kehilangan pekerjaan uh, didengar enak, tetapi pada praktiknya tidak enak, dan tidak enak ini bukan salah daripada pemerintah atau salah dari peraturan perundang-undangan, tapi salah kepada perusahaan-perusahaan yang bersangkutan tadi.
yang tidak disiplin melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundangan, dalam hal ini khususnya PP 37 tahun 2021. Baik, sampai di sini dulu untuk yang seri satu, akan dilanjutkan dalam seri 2 dalam video berikutnya. Ya, secara rinci nanti akan diatur tentang PP 37 tahun 2021. Oke, jadi ini bisa sampai 2 atau 3 seri. Kita lihat bagaimana perkembangannya. Sampai jumpa lagi di seri kedua segera, tidak lama lagi dari seri ini. Oke, semoga bermanfaat. Sebagaimana biasa, salam sehat dan sukses selalu. Oke ya, oke.